Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di mata kuliah termodinamika. Pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan materi subbab pada termodinamika, yaitu hukum kedua termodinamika. Apa saja yang menjadi cakupan hukum kedua termodinamika ini? Kita akan sampaikan terlebih dahulu di awal. Yang pertama adalah entropi merupakan sifat sistem dari termodinamika. Kemudian menentukan data entropi, persamaan TdS, perubahan entropi zat incompressible, perubahan entropi gas ideal, perubahan entropi proses reversibel internal dari massa atur, kesetimbangan entropi massa atur, arah dari suatu proses dalam termodinamika, kesetimbangan laju entropi volume atur, kesetimbangan laju entropi volume atur pada kondisi yang steady atau steady state dalam bahasa Inggrisnya, proses isentropik di mana entropinya itu sama ya dalam setiap prosesnya ya. Efisiensi isentropik suatu turbin, nozzle, kompresor dan pompa. Kemudian yang terakhir adalah perpindahan panas dan kerja dalam proses reversible internal dan steady. Analisis sistem dari sudut pandang hukum kedua akan lebih efektif jika dikerjakan dalam bentuk analisis entropi. Nah, sebenarnya energi dengan entropi itu merupakan sama-sama konsep yang abstrak ya, karena tidak bisa kita nyatakan secara panca indera, dapat ditangkap secara panca indera. Namun keduanya ini itu yang sering didengar oleh kita itu adalah energi gitu loh. Sehingga entropi itu jarang terdengar dalam pembicaraan sehari-hari. Padahal entropi itu ya mirip dengan energi juga gitu loh. Sama-sama suatu parameter di dalam termodinamika yang dia ini juga bersifat abstrak dan penting juga, merupakan suatu parameter yang penting dalam ilmu termodinamika. Nah, kemudian sebenarnya apa sih entropi itu? Nah, kita bahas satu persatu agar lebih paham di sini. Suatu parameter dikategorikan sifat termodinamika jika dan hanya jika perubahannya tidak tergantung jalannya proses. Nah, kita kalau merujuk ke persamaan 5.13 bahwa integral siklus dari delta Q per T, di sini ada ada tanda B di sini. Itu artinya untuk semua proses di dalam suatu siklus akan menghasilkan sigma siklus. Kita lihat pada gambar 6.1. Pertama, dari tingkat keadaan 1 dia bergerak ke tingkat keadaan 2 ya, bergerak ke tingkat keadaan 2 ini. Kemudian dari keadaan 2 dia bergerak ke tingkat keadaan 1 melalui C ya, melalui C. Tadi yang awal adalah A. Kemudian dari tingkat keadaan 1 ya, tingkat keadaan 1 dia menuju ke tingkat keadaan 2 lagi, tetapi melalui B. Kemudian dari tingkat keadaan 2 ke tingkat keadaan 1 melalui C lagi. Nah, sehingga
hal ini, proses-proses ini dapat dituliskan pada persamaan berikut ini dan ini. Nah, siklus yang pertama tadi ya, dari keadaan 1A melewati A, yaitu 1 ke 2, ini dituliskan di sini ya. Kemudian dari 2 ke 1 melalui C, ini akan menghasilkan sigma siklus. Nah, sigma siklusnya di sini itu 0. Kenapa 0? Karena dia termasuk ke dalam proses reversible internal ya. Ini ya, prosesnya adalah reversible internal. Lalu yang siklus kedua, dari tingkat keadaan 2 ke tingkat keadaan 1, ini ya, tingkat keadaan 2 ke keadaan 1 berarti kemudian dari tingkat keadaan 1 ke tingkat keadaan 2 itu kan B. Nah, berarti bisa kita tulis B plus C ya. Ini B plus C. Nah, dari 2 ke 1 kan C nya dulu, kemudian 1 ke 2, ini ya, tingkat keadaan 1 ke 2 itu yang B. Sama dengan sigma siklusnya juga 0 ya. Mengapa 0? Ya karena dia termasuk reversible internal. Nah, kemudian jika kita mengurangkan siklus 1 ini dengan siklus 2, persamaan 6.1a dikurangkan dengan 6.1b, maka akan menghasilkan integral dari tingkat keadaan 1 ke 2 dq per t itu adalah untuk A, kemudian integral dari keadaan 1 ke 2 dq per t untuk B ya, sehingga ini dq per t ini ya. Nah, ini kan menjadi ini ya, dq per t itu adalah kita sebut sebagai entropi. Nah, entropi ini adalah sifat dari termodinamika. Secara visual kita tidak bisa melihat entropi itu seperti apa wujudnya, tapi di dalam suatu persamaan ya, konsep yang abstrak tadi yang kita jelaskan di awal, kita bisa menentukan entropi itu adalah delta Q per T ya, delta Q per T. Baik, kita lanjutkan untuk mendefinisikan entropi lebih lanjut ya. Kita memakai simbol untuk entropi itu adalah huruf S kapital, dengan perubahan entropinya adalah, misalkan kita tulis dari tingkat keadaan 1 ke 2 ya, berarti S2 min S1 sama dengan integral tingkat keadaan 1 ke tingkat keadaan 2 delta Q per T untuk proses reversible internal disingkat di sini. Nah, kalau kita hilangkan integralnya ya, maka di ruas kiri akan menjadi ds. Kenapa ditulis ds, tidak dituliskan dengan delta? Karena ini merupakan sifat ya, sifat, karena dia merupakan sifat dalam termodinamika, sehingga ditulisnya adalah ds sama dengan dq per dt internal reversible ya, reversible internal. Kemudian entropi merupakan sifat yang ekstensif. Nah, sifat ekstensif kita sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya ya, apa itu sifat ekstensif. Kemudian untuk satuannya secara dalam satuan SI ya, bisa berbentuk joule per Kelvin atau kilojoule per Kelvin. Sedangkan untuk satuan Inggris atau satuan British dituliskan dalam BTU per Rankine ya. Entropi didefinisikan dan dievaluasi dengan persamaan 6.2a ya, ini ya, dimana tidak dibarengi wujud fisik darinya. Iya, jadi akan sulit sekali ini menentukan bahwa ada atau tidaknya entropi dalam suatu sistem ya, karena memang sifatnya itu abstrak, sehingga kita hanya bisa mendefinisikan dengan dan mengevaluasi suatu sistem itu
ya, bahwa ada atau tidaknya entropi itu ya hanya menggunakan persamaan ini 6.2 ini ya. Nah, dimana tidak dibarengi wujud fisik darinya. Oke. Sekian dari saya pemaparan awal atau pendahuluan pengantar untuk subbab entropi dalam mata kuliah termodinamika ini. Silakan Anda pelajari filenya dan video yang lebih lengkapnya agar lebih memahami lagi bab ini. Kemudian pelajari filenya itu secara keseluruhan ya, tidak hanya pada slide yang saya sampaikan ini, karena ini hanya merupakan pengantar saja. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Keep safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.